Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hati yang Bicara, tempat di mana kita mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Di episode kali ini, aku mau cerita tentang masa yang paling berat dalam hidupku. Saat dunia seolah-olah menarik semua yang aku punya. Uang, pekerjaan, dan bahkan kepercayaan diri. Waktu itu, aku lagi benar-benar jatuh. Dan jujur, aku sempat berpikir, apakah Allah masih sayang sama aku? Tapi ternyata, justru di titik terendah itu, aku mulai mengenal siapa sebenarnya yang tak akan pernah pergi dariku, yaitu Allah. Aku dulu punya usaha kecil. Aku kerja keras dari pagi sampai malam, berharap semua pengorbananku bisa membahagiakan keluarga, membangun masa depan, dan bikin hidup lebih baik. Tapi qadarullah, ternyata rencana Allah berbeda. Perlahan, satu persatu, semuanya hilang. Dan yang paling sakit, bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan rasa percaya diri. Aku mulai menjauh dari orang-orang, merasa gagal, dan merasa nggak berguna. Setiap bangun pagi, aku cuma bisa menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku capek." Tapi, meski aku merasa sendiri, ternyata Allah gak pernah ninggalin aku. Dalam diam, Dia justru sedang memanggilku pulang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Dan benar, kehilangan itu adalah ujian, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan diri. Saat aku mulai terjatuh, aku baru sadar. Selama ini, aku terlalu bergantung pada dunia. Sampai aku lupa bahwa rezeki itu bukan datang dari klien, bukan dari usaha, bukan dari siapapun, tapi hanya dari Allah yang Maha Kaya. Aku ingat, suatu malam aku duduk di kamar. Hanya ada suara jam berdetak, dan saat itu pikiranku sangat kacau. Aku menangis, bukan karena kehilangan uang, tapi karena merasa kehilangan arah. Di tengah tangisan itu, aku berdoa, "Ya Allah,
Kalau memang ini caramu memanggilku, aku datang ya Allah. Sejak malam itu, semuanya pelan-pelan berubah. Aku mulai sholat dengan hati yang benar-benar butuh. Bukan sekedar rutinitas saja. Aku juga mulai membaca Al-Quran tiap hari. Bukan hanya untuk mencari pahala, tapi untuk mencari ketenangan hati. Dan untuk pertama kalinya, aku sangat merasa cukup. Cukup karena aku tahu aku masih punya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan benar, sejak aku berhenti bergantung pada dunia, pada manusia, Allah mulai bukakan jalan dari arah yang tidak aku sangka. Beberapa waktu setelah itu, aku mulai melihat keajaiban kecil. Saat itu, tiba-tiba ada seseorang datang menawarkan bantuan. Masya Allah, rezeki memang datang dengan cara yang tidak disangka. Rezeki datang lewat cara yang tidak aku pikirkan. Dan hatiku sekarang mulai tenang. Ternyata, kehancuran itu bukan akhir. Tapi justru itu awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Karena waktu Allah mengambil segalanya darimu, itu bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kamu tahu bahwa cukup dengannya saja. Dari situ aku belajar bahwa harta itu bukan segalanya. Harta bisa habis, tapi ketenangan yang datang dari iman gak akan pernah hilang. Aku juga belajar bahwa dunia ini bukan tempatnya kesempurnaan, tapi tempatnya ujian dan pembelajaran. Dan aku juga belajar kalau ternyata kehilangan dunia kadang itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan akhiratmu. Buat kamu yang lagi jatuh sekarang, mungkin karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, atau lagi bingung dengan masa depan, tenang, kamu gak sendirian. Allah tahu semuanya. Mungkin saat ini kamu gak punya banyak uang, tapi kamu masih punya doa. Mungkin juga kamu sekarang kehilangan pegangan, tapi kamu masih punya Allah yang tak pernah lelah mendengarkanmu. Jangan berhenti berjuang. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu menuju Allah. Karena terkadang kehancuran itu adalah tanda bahwa Allah sedang membangun. Membangun apa? Membangun ulang hidupmu dari pondasi yang lebih kuat dengan arah yang lebih benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, karena segala urusannya adalah kebaikan baginya. Jika dia diberi kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita tutup episode ini dengan berdoa. Ya Allah, ketika dunia menjauh, jangan biarkan hati kami ikut menjauh darimu. Ketika harta habis, jadikan iman kami tetap teguh. Ketika usaha gagal, tanamkan keyakinan bahwa Engkaulah sebaik-baik penolong. Ya Allah, cukupkan kami dengan cinta dan ridho-Mu. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur dalam lapang dan bersabar dalam sempit. Limpahkanlah rezeki yang halal, berkah dan cukup untuk dunia dan akhirat kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Hati yang Bicara. Semoga episode ini bisa jadi pengingat bahwa ketika dunia mengambil segalanya, Allah sedang mengajarkan arti cukup yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.